Selamat pagi sobat-sobatku pecinta tanaman. Pagi ini saya lagi mantau lagi nih guys, sirih gading saya udah mulai bertumbuh nih dari segi bawah dan udah bisa merambat. Ya nanti rencananya entah gimana saya alurkan ke sini atau langsung ke pagar, tapi saya kayaknya ke sini dulu nih biar keren gitu ya. Dan ini terus bertumbuh teman-teman. Alhamdulillah kelihatan hijau ya. Nah teman-teman yang punya pengalaman bagaimana menanam sirih gading, bolehlah di sharing-sharing, dan ternyata dia tuh sangat mudah. Sirih gading ini ditanam, nggak seperti yang lain yang mudah kena penyakit ya. Ini pun juga ada yang sakit gini, tapi dia tetap terus bergerak bertumbuh ya. Jadi rekomendasi sekali kalau saya menggunakan sirih gading ini untuk ditanam teman-teman tuh. Woi, tinggal dibentuk ya. Dan kelihatan lenggoh-lenggoh banget nih teman-teman, enak banget, nikmat gitu. Karena salah satu pengobat pelembut hati, pelembut jiwa, yaitu dengan adanya tanaman yang hijau-hijau seperti ini teman-teman. Jadi bisa jadi teman-teman yang memang basically-nya kayak saya ini adalah DNA-nya anak petani, yang dulu waktu saya di kampung itu kok kayaknya ya biasa aja gitu, melihat yang hijau-hijau. Tapi pada saat di Jakarta yang penuh dengan ini dunia tebo kayak gini ya, kesemrawutan ya, pokoknya rapet begini, melihat yang hijau itu sangat-sangat merindukan loh teman-teman. Jadi benar juga pepatah yang mengatakan kalau dekat terasa jauh, kalau jauh terasa dekat gitu. Ya, kayak gini nih teman-teman. Dan satu sisi ini ada lagi tanaman saya opombo jenenge ini. Alhamdulillah ini bertumbuh. Terus kemarin juga ini ya, ini ngarang lah, kalau bahasa Jawa tuh ngarang tuh apa? Jadi kering semua, terus akhirnya coba saya pangkas habis, dia bertumbuh malah ternyata tuh. Jadi muncul baru. Nah, di sini ini juga baru mulai saya tanam untuk sirih gadingnya, udah mulai bertumbuh. Cuma satu guys, ternyata saya coba nanam lagi dengan tanah ini loh. Tanah kayak gini nih, dia tuh malah nggak bagus loh. Jadi saya beli media tanam tapi bukan tanah ini guys. Caranya apa, gembur sekali kayak gini nih tuh. Ini kan mestinya bagus ya, malah nggak hidup tuh, pada tewas no. Udah mati no guys, malah nggak hidup lah sirih gading, padahal sirih gading itu di air aja hidup tuh. Nah ini contohnya nih, saya tanah sini juga saya berupaya saya pisah. Lenggoh-lenggoh sekali nih. Tapi yang di tadi, media tanam tadi nih, tewas dia. Tewas dia. Ini udah lama. Nah ini juga nih. Kayak tewas apa kena banyak air atau apa, nggak cocok nih. Tapi kalau yang tanah, bahkan mestinya sirih gading itu kan ditaruh di air aja hidup tuh. Ini tapi nggak bagus ya. Nah, ini cuman ditaruh di tanah, di air. Nah jadi ternyata nanam kayak gini pun juga perlu ilmu ya teman-teman. Ya ilmu saya ilmu praktek langsung, jadi saya nggak punya background bagaimana sih nanam yang bagus, bagaimana yang oke gitu. Tapi sekarang ya berasa belajar teman-teman. Seneng aja ngeliat yang hijau-hijau seperti ini, apalagi nanti udah banyak gitu. Wah, makin memanjakan mata insya Allah. Dan ini juga saya dikasih tahu mak saya guys, Nang kalau beli jahe gitu jangan ditaruh di kulkas, taruhlah di tanah gitu. Wah, di Jakarta nggak ada tanah, gimana caranya gitu kan. Akhirnya saya beli pot juga, terus taruh pot nih guys, ternyata malah pada hidup loh. Ini ada kunyit, udah dipetikin, jadi kalau si bunda mau masak perlu jahe langsung dia jadi tongkel gitu, dan hidup ternyata teman-teman. Nah ini cara barbar ala wong desa. Jadi teman-teman yang udah ngerti sirih gading, yang pasti yang setelah saya praktek langsung, sirih gading ini mau tahan banting ya, kepanasnya. Cuman ya itu kalau kayak tadi saya nggak ngerti ini kenapa kalau di media tanam bukan tanah kayak gini nih praktek saya. Tapi kalau yang pas tanah ini, mantap, ini segar nih. Karena pada saat musim kemarau kemarin kayak panas kayak sini aja nih, si pucuk ungu ya itu tumbang, mati dia. Satu lagi mati nih, udah tinggal cerita. Tapi pada saat yang kayak gini nih, malah ini baru saya pindah ke pot. Tadinya ya di mana ya, dikit doang, kecil-kecil si bunda kayak gini nih, tadinya juga ngarang-ngarang gitu. Tapi setelah saya pindah coba pot sini, wow, amazing. Jadi rekomendasi sekali teman-teman pecinta yang segar-segar. Nah salah satu obat mata
Mata misalkan udah usia, katanya kan ada min plus ya, itu bisa salah satunya bisa di apa namanya, di diminimize lah. Kalau masalah sembuh saya nggak ngerti ya apakah mampu apa tidak, tapi diminimize adalah dengan banyak-banyak melihat yang hijau-hijau gitu. Nah, maksudnya hijau itu tanaman yang segar-segar gitu ya teman-teman. Nah, saya kemarin ngobrol sama orang yang di optik gitu ya, membicarakan seperti itu. Dan saya cek mata saya ini pun juga mulai gitu ya, wah mulai ngeblur-ngeblur, bahaya perasaan. Ya dalam diri itu masih ngerasa masih kayak bocah aja kayak kemarin, masih ya gitu aja. Dan kok tiba-tiba sudah usia udah 45 gitu kan. Dan ternyata efeknya saya rasakan apa, mata kadang suka sebut-sebut beh lah kok bisa begini nih. Saya nggak apa-apa. Nah kemarin terus nganterin Bumi cek kacamatanya gitu, terus katanya ya itu salah satu obatnya ngeliat yang hijau-hijau. Nah jadi teman-teman, dulur-dulurku kabeh dimanapun panjenengan berada, jangan sepelekan kayak gini nih, tanaman seperti ini bermanfaat bukan cuma masalah oksigen, tapi ternyata sampai mata pun juga bisa pengaruh. Ya kalau kita punya taman, makanya teman-teman yang di kampung yang punya tanah luas, syukuri teman-teman, syukur banget ya Allah gitu. Ternyata mata pun, pantas orang di Jawa, orang di kampung itu jarang ya yang pakai kacamata gitu. Ya karena melihatnya jauh, jadi terbiasa ngeliat jauh terus hijau-hijau. Itu ternyata ada hikmah loh, ada bisa jadi obat. Luar biasa ya. Nah ini Jakarta lagi kayak gini nih guys, lagi mendung banget. Tadi gerimis jam habis pas subuh, gerimis mau hujan gitu. Dan anak-anakku kabeh udah berangkat sekolah hari ini. Mohon doanya teman-teman, anakku lagi pada ujian sekolah, yang pasti biar mereka tenang. Ujian itu bukan suatu hal yang harus ditakutkan. Ya jawablah semampunya, sebisanya, tapi jangan juga dipaksa. Karena memang yang diperlukan di masa depan itu bukan nilainya, tapi keberkahan ilmunya, pemahaman tentang ilmunya, dan ilmu yang dipraktekkan. Nah itu yang perlu, semoga adik-adik anak-anakku semua bisa paham gitu, bahwasanya ilmu itu yang diperlukan itu adalah prakteknya dan pemahamannya, dan langsung dipraktekkan gitu. Kalau cuma nilai ya itu kemungkinan besar cuma syarat, tapi realitas kehidupan di dunia nyata yang penting adalah pemahaman dan dipraktekannya ilmu. Ilmu setinggi gunung, kalau justru nanti di yaumul akhir ilmu itu juga ditanyain sama Allah. Kalau kita punya ilmu, hati-hati teman-teman. Udah punya ilmu nggak diamalin, wah itu ada timbangan amalnya kelak. Jadi dengan taunya ilmu, nah kita kudu bertanggung jawab. Nah teman-teman, pokoknya gaspol ya, rasa ruwet-ruwet. Nah termasuk kayak gini, ini ya golek ilmu saja nih. Nandur gini saya nggak ngerti, pokoknya gaspol, kita belajar terus untuk bertanam. Salam sirih gading pagi ini.